Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih. Kalian sudah siap? Baik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, mari kita mulai dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Pernahkah kalian membaca informasi tentang berbagai peristiwa, misalnya fenomena alam dan sosial? Gambar berikut adalah fenomena alam mengenai tanah longsor dan fenomena sosial, yaitu unjuk rasa. Mengapa dan bagaimana tanah longsor itu terjadi? Mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu bisa terjadi? Atau yang sedang marak terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Mengapa COVID-19 cepat sekali menyebar di seluruh dunia? Bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh? Uraian tentang peristiwa alam ataupun sosial yang berisi bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi dan apa akibatnya termasuk dalam kategori teks eksplanasi. Nah, apa fungsi teks eksplanasi? Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca maupun pendengar, sehingga akan berpengaruh pada sikap dan tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Ada beberapa masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya dengan tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu, seperti di pasar dan mal, karena mereka khawatir tertular virus tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. 2. Menggunakan istilah-istilah ilmiah, tentunya yang berkaitan dengan pokok pembahasan di dalam teks tersebut. Misalnya, komprehensif, diskriminasi, diagnosis, dan lain-lain. 3. Menggunakan konjungsi kausalitas, yakni hubungan sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, sehingga, dan lain-lain. Keempat yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Nah, sekarang apa saja struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena, 2. Rangkaian kejadian, dan yang ketiga yaitu ulasan. Selanjutnya adalah penjelasan detail mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Berarti berisi pernyataan umum yang merupakan gambaran umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Nah, bagian ini biasanya terletak di awal paragraf berupa pengenalan fenomena, mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. 2. Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini merupakan deretan penjelas yang berisi penjelasan lebih detail tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi.
Nah, biasanya rangkaian kejadian ini terdiri lebih dari satu paragraf. Bagian ini mendeskripsikan penyebab dan akibat dari suatu fenomena. Struktur yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan atau juga disebut dengan interpretasi berisi simpulan, komentar, ataupun penilaian atas pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, ulasan ini biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja aspek kebahasaan yang bisa kita temukan di dalam teks eksplanasi? Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. 2. Konjungsi kronologis atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya, lalu, kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. 3. Keterangan waktu. Keterangan waktu ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Misalnya, dengan menggunakan kata kemarin, seminggu yang lalu, dan sebagainya. 4. Penggunaan istilah ilmiah atau istilah khusus yang berkaitan dengan sesuatu yang dibahas dalam teks eksplanasi. Misalnya yang berkaitan dengan fenomena sosial, istilah yang sering muncul yaitu demonstrasi. Kemudian dalam fenomena alam, misalnya kata atau istilah yang sering muncul adalah erupsi. Dan di dalam bidang kesehatan, misalnya kata yang sering muncul yaitu diagnosis. Yang kelima yaitu penggunaan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini ditandai dengan adanya awalan di atau ter yang melekat pada kata dasar. Contoh, dilihat, tertimbun, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam Bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.